Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh mahasiswa dan teman-teman R7G Bimbingan dan Konseling Universitas Indraprasta PGRI. Perkenalkan, nama saya adalah Brigita Bekilona Putri dari kelas R7G Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Indraprasta PGRI. Saya merupakan salah satu mahasiswa semester 7 di kelas R7G Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dan juga mempresentasikan makalah konseling populasi khusus yang telah saya buat dan saya kumpulkan kepada dosen pengampu selaku mata kuliah konseling populasi khusus. Materi makalah yang saya buat pada kali ini, saya memilih materi tentang kekerasan traumatik yang terjadi di lingkungan sekitar kita semua. Konseling kekerasan traumatik adalah upaya konselor untuk membantu konseli yang mengalami trauma melalui proses hubungan antar pribadi sehingga konseli dapat memahami diri sehubungan dengan masalah trauma yang dialaminya dan berusaha untuk mengatasinya jika terjadi peristiwa di kemudian hari. Kemudian lanjut kepada pembahasan korban kekerasan traumatik yang penulis sudah wawancarai sebelumnya dan penulis kumpulkan data informasi pribadi mengenai permasalahan yang sudah dialami dan sudah terjadi pada korban kekerasan traumatik kali ini. Dari data diri korban kekerasan traumatik, kebetulan penulis saat mewawancarai korban tersebut, penulis tidak keberatan untuk memberitahukan tentang data diri korban tersebut. Nama korban tersebut adalah Sarah Magdalena. Korban tersebut lahir pada 1 Juni tahun 1990 di Kalimantan. Agama korban adalah Kristen Protestan. Status korban saat ini adalah menikah. Profesinya adalah seorang asisten pribadi di kantor perusahaan tempat ia bekerja. Sedangkan alamat korban memutuskan untuk merahasiakan alamatnya sendiri. Kemudian latar belakang korban. Dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada korban karena dengan senang hati untuk menceritakan latar belakang diri dan juga permasalahan korban untuk memenuhi salah satu persyaratan tugas mata kuliah penulis. Melalui hasil observasi dan wawancara online, maka penulis dapat mengumpulkan informasi pribadi mengenai korban. Korban merupakan seorang asisten pribadi di sebuah kantor perusahaan ia bekerja. Korban sudah menikah dan belum memiliki anak. Usia pernikahannya terbilang cukup baru seumur jagung dikarenakan korban baru menikah pada tahun 2020 lalu. Korban menjalani hari-hari seperti biasa sebagai seorang istri dan seorang asisten pribadi di tempat ia bekerja. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada korban, penulis mengambil kesimpulan sebuah permasalahan yang korban alami dalam kasus kekerasan di dalam rumah tangga pernikahan. Dan ada pula identifikasi masalah yang dapat disimpulkan oleh penulis. Berdasarkan hasil wawancara penulis dan korban, dapat disimpulkan bahwa korban merupakan salah satu dari sekian perempuan yang mendapatkan perlakuan tidak pantas dalam hubungan rumah tangga, yaitu kekerasan. Korban menceritakan bahwa pernikahannya dilakukan secara mendadak karena usia korban yang dikira sudah matang untuk menikah oleh orang tuanya. Sehingga korban melakukan pernikahan atas dasar perjodohan. Korban tidak mengenali suaminya sama sekali, bahkan perjodohan tersebut juga dilakukan secara tiba-tiba. Sehingga tidak ada waktu yang cukup bagi korban dan suami untuk melakukan pendekatan, pengenalan, dan proses menjalani hubungan sebelum menikah. Hal tersebut juga menyebabkan korban tidak dapat mengenali karakter dan kepribadian asli dari suaminya sendiri. Begitu juga sebaliknya. Dalam kurun waktu 3 bulan, korban mulai merasakan kecurigaan yang ia rasakan terhadap suaminya. Dimulai dari jarang pulang ke rumah dan lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Suaminya pun sering melakukan silent treatment kepada korban tanpa suatu alasan yang jelas. Hal tersebut terjadi berulang-ulang sehingga pada suatu hari korban merasakan suntuk dan penat dengan pekerjaan serta kehidupan rumah tangganya. Akhirnya korban memutuskan untuk pergi jalan-jalan bersama teman-temannya. Karena terlalu asik, korban pun pulang tengah malam sekitar pukul 1 dini hari. Korban menerima kabar bahwa suaminya hari ini tidak pulang ke rumah, sehingga korban pun berpikir bahwa pulang larut pun tidak akan mempengaruhi suaminya. Namun kejadian tidak mengenakan justru terjadi menimpa korban saat pulang ke rumah, karena suami korban berada di ruang tamu saat korban pulang. Namun seperti biasa, korban pulang mencium tangan suami dan menyapa suami. Setelah itu korban masuk ke dalam kamar untuk beres-beres dan mandi.
Setelah mandi, korban berniat untuk menawarkan makan malam bersama suami. Namun tidak disangka-sangka, suami sudah menunggu di depan pintu kamar mandi dengan membawa sapu ijuk dan hanger. Korban lantas panik dan bingung karena ia tidak pernah mendapati suaminya bertingkah sedemikian. Tidak memiliki waktu lama, suami korban pun dengan cepat mengayunkan sapu dan hanger tersebut ke wajah korban, memukuli korban sampai babak belur. Suami korban tetap menghajar korban sampai ia pingsan. Kemudian kabar tersebut terdengar sampai ke telinga keluarga korban, sehingga sejak kejadian tersebut korban memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua sembari menunggu surat persetujuan perceraian. Kemudian pada langkah terakhir, penulis menyarankan salah satu layanan konseling yang tepat. Namun sebelum itu penulis turut prihatin atas kejadian yang menimpa korban. Penulis berpikir bahwa setiap manusia memiliki hak hidup bahagia dan sejahtera, baik dalam kehidupan efektif sehari-hari maupun kehidupan rumah tangga yang dimiliki oleh setiap orang. Dari hasil wawancara dan identifikasi masalah yang didapat, maka dapat disimpulkan bahwa korban merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Korban mengaku setelah kejadian tersebut, ia merasa takut untuk memulai hubungan dengan lawan jenis. Korban memiliki ketakutan dan kepanikan saat melihat benda seperti sapu dan hanger. Korban juga mengaku malu memiliki bekas jahitan akibat luka kekerasan yang ia terima dan perilaku yang tidak lain dari suaminya sendiri. Kemudian yang terakhir, korban masih sering menangis sendirian saat meratapi kejadian yang menimpanya dalam waktu 1 tahun belakangan ini. Dari kesimpulan tersebut, penulis menganalisis bahwa layanan konseling yang tepat bagi korban adalah layanan konseling pendekatan client center. Pendekatan konseling client center menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan permasalahan dirinya. Konsep pokok yang mendasari adalah hal yang menyangkut konsep-konsep mengenai diri, aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Dengan layanan konseling PCC ini diharapkan korban perlahan-lahan dapat menyembuhkan trauma yang ia alami semasa kejadian yang baru-baru menimpa dirinya. Dalam kerangka client center, teknik yang digunakan adalah pengungkapan dan pengkomunikasian penerimaan, respect, dan pengertian serta berbagai upaya dengan klien dalam mengembangkan kerangka acuan internal dengan memikirkan, merasakan, dan mengeksplorasi. Sekian presentasi dari saya, Brigita Bekilwana Putri, dengan NPM 2018 01500765. Saya akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.